Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya berupa nikmat iman dan iman Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, dan juga kita tak lupa bersalawat kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurahkan salawat ini kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan segenap kaum muslimin yang senantiasa mengamalkan ajaran-ajaran beliau hingga hari kiamat kelak. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat berupa nikmat keamanan, dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala masih menjaga kita semua. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan wal afiat, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini masih menjaga daerah kita yang tercinta, yaitu Kalimantan Selatan, dari berbagai macam wabah yang sekarang sedang viral atau yang sekarang sedang tersebar di belahan dunia ataupun di sebagian daerah yang ada di negeri kita tercinta, yaitu Indonesia. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan menjauhkan kita dari berbagai macam penyakit. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal juzami wal jununi wa na'udzubika min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami memohon kepadamu perlindungan dari penyakit kusta dan penyakit belang dan penyakit gila dan juga penyakit-penyakit yang membahayakan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala pada pertemuan malam hari ini izinkan ulun menyampaikan beberapa wasiat dari ulama, yaitu salah satu ulama yang ada di Saudi Arabia, Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badar hafizahullah taala. Beliau menyebutkan 10 wasiat yang patut kita amalkan di masa-masa yang seperti ini, atau dalam keadaan kita yang sangat genting seperti ini. Wasiat yang pertama, beliau hendaklah kita membaca doa sebelum datangnya bala, yaitu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana doa ini diriwayatkan dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qala bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Doa ini hendaklah kita baca 3 kali di waktu pagi, dan juga kita baca 3 kali di waktu petang. Setelah kita zikir setelah salat fajar, maka juga kita hendaklah membaca doa ini atau zikir ini, yaitu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama', yaitu dengan nama Allah yang dengan namanya segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi tak akan membahayakan, dan dialah Allah Subhanahu wa taala
Maha mendengar dan Maha mengetahui. Kemudian faedah dari doa ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salasa marratin lam tusibhu faj'atu bala'in hatta yusbih, wa man qalaha hina yusbih salasa marratin lam tusibhu faj'atu bala'in hatta yumsiya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan zikir ini atau doa ini sebanyak 3 kali di waktu pagi hari, maka ia tidak akan tertimpa bala yang datang secara faj'ah, atau datang baghtatan, datang secara tiba-tiba. Artinya ketika kita membaca doa ini, insyaallah ta'ala dengan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentunya segala macam bala akan Allah jauhkan dari kita. Ketika kita membaca doa ini dengan 3 kali di waktu pagi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan kita dari bala yang datang secara tiba-tiba sampai waktu sore. Dan ketika di waktu petang atau di waktu sore kita membaca zikir ini, maka tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga kita faj'ah dari bala secara tiba-tiba hatta yusbih, sampai pagi. Artinya doa ini yang biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan doa ini patut kita amalkan agar Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua. Kemudian para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wasiat yang kedua, hendaklah kita memperbanyak zikir yang biasa diucapkan oleh Nabi kita, Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, yang mana ketika beliau di masa-masa genting, di masa-masa beliau penuh kegelapan ketika ditelan oleh perut, ketika beliau ditelan oleh ikan, yang mana beliau berada di dalam kegelapan di dalam perut ikan tersebut, beliau senantiasa mengucapkan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kisah ini di dalam surah Al-Anbiya pada ayat yang ke-87 dan 88. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdiru alaihi fanada fidz zulumat alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan ingatlah kisah Zunnun, yaitu Nabi Yunus, ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya dalam perut ikan, maka ia menyeru dalam kegelapan, dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tiada sesembahan yang hak selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah orang-orang yang zalim, termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami telah perkenankan doanya, kami ijabahkan doanya, kami ijabah doanya, dan kami selamatkan dia dari kesedihan, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, beliau ketika beliau berada di dalam kegelapan di dalam perut ikan tersebut, beliau senantiasa mengucapkan zikir ini. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kisah ini di dalam surat yang lain, yaitu di dalam surah As-Saffat. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau sekiranya Nabi Yunus bukanlah orang-orang yang senantiasa bertasbih, berzikir, yaitu dengan mengucapkan salah satunya zikir ini, maka tentunya akan kami biarkan dia menetap di dalam perut ikan tersebut sampai hari kebangkitan. Itu artinya karena kekuatan zikir ini, beliau senantiasa mengucapkan zikir ini, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Sekarang kita melihat tafsiran dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika beliau menafsirkan ayat ini. Kata beliau, ya,
Beliau menafsirkan da'watu Dhinnun idda'a biha wa huwa fi batnil hud la ilaha illa ant. Disebutkan di sini Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan di dalam tafsirnya dalam firman Allah, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman, yakni ketika mereka dalam kesulitan dan berdoa kepada kami seraya inabah kepada kami, khususnya bila mereka menyeru dengan doa tersebut di saat munculnya bala. Selanjutnya beliau membawakan sebuah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Katsir, da'watu Dhinnun idda'a wa huwa fi batnil hud la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattu illa istajaballahu lahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau melanjutkan di dalam hadisnya tentang ayat ini, permohonan Dhunnun, yaitu tak kala berada di dalam perut ikan, ialah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattu illa istajaballahu lahu. Artinya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim berdoa dengan kalimat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah atas doanya atau atas doa orang tersebut. Ulun ulangi, fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattu illa istajaballahu lahu. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan kalimat ini dalam suatu hajat, melainkan Allah pasti akan mengijabahinya. Artinya di masa-masa kita yang seperti ini, maka tentunya adalah kesempatan bagi kita untuk memperbanyak zikir-zikir yang seperti ini, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua dan menjauhkan kita dari bala atau mara bahaya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala beliau menyebutkan di dalam kitab beliau tentang ayat ini, kata beliau, yaqulu Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Al-Fawaid, fama dufi'at syada'idud dunya bimisli tauhid, walidha kana du'aul karbi bitauhid wa da'watu Dhinnunil lati ma da'a biha makrubun illa farrajallahu kurbahu bitauhid, fala yulqi fil qarabil izami illa syirk wa la yunji biha illa tauhid, fa huwa mafza'ul khaliqati wa malja'uha wa hisnuha wa ghiyasuha wa billahi taufiq. Yang artinya Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan di dalam kitab beliau Al-Fawaid, tidak ada cara fama dufi'at syada'idud dunya illa bit tauhid. Kata beliau, tidak ada cara yang lebih manjur untuk menolak berbagai kesulitan di dunia melainkan dengan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Oleh karenanya doa pada saat kesusahan berisi tauhid, permohonan Nabi Yunus di mana tidaklah seorang dalam kesulitan berdoa dengannya melainkan Allah pasti akan memberikan kemudahan, tak lain adalah dengan tauhid yang menjerumuskan ke dalam kesulitan besar, tak lain adalah kesyirikan. Sedangkan kalimat tauhid adalah yang menyelamatkan seseorang. Artinya kemusyrikan yang membuat seseorang jatuh kepada kesulitan yang sangat besar, kesyirikan yang membuat seseorang menjadikan seseorang tersebut kekal di neraka Allah Subhanahu wa taala, tentunya lawan darinya kalimat tauhid yang membuat seseorang memberikan kemudahan di masa-masa dia dalam keadaan kesulitan. Dan ini adalah salah satu contohnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Bahkan tadi sempat kita sebutkan bahwasannya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam ketika beliau di masa-masa yang seperti itu, beliau memperbanyak doa ini. Bahkan Allah sampai mengatakan falaula annahu kana minal musabbihin,
Kalau sekiranya dia tidak senantiasa menjaga hak-hak Allah, tidak senantiasa menundukkan dirinya di hadapan Allah dengan memperbanyak berzikir, salah satunya dengan kalimat tauhid ini, maka tentunya dia akan tetap berada di dalam perut ikan tersebut sampai pada hari kebangkitan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena tauhid tempat makhluk berlindung dan bernaung dan benteng dari sumber pertolongan bagi mereka, tentunya dengan taufik Allah Subhanahu wa taala semata. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wasiat yang ketiga, kita senantiasa meminta perlindungan berupa doa dari bala, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari bala yang berat. Seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yata'awwadzu min jahdil bala, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqai wa su'il qada'i wa syamatatil a'da. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa agar berlindung dari bala yang berat, sebab-sebab kesengsaraan, takdir yang buruk, dan kegembiraan musuh. Hadis ini diriwayatkan dari Imam Bukhari. Kemudian hendaklah juga kita senantiasa, wasiat yang keempat adalah membaca doa keluar rumah. Dan ini sangat penting, ternyata doa ini memiliki keutamaan yang sangat besar dan juga memiliki faedah yang sangat besar ketika seorang muslim senantiasa mengamalkan doa tersebut, yaitu bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Doa ini yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, dan faedahnya dari doa ini adalah suatu ketika syaitan bertanya kepada syaitan yang lain. Dia mengatakan, bagaimana mungkin engkau bisa mampu untuk mengganggu seorang yang telah keluar dari rumahnya mengucapkan doa ini. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, apabila seorang muslim, seseorang keluar dari rumahnya mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan 3 faedah. Faedah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjaminnya hudita, dan faedah yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjaminnya dengan Rasulullah SAW menjaminnya dengan hudita wa kufita wa wukita. Artinya seseorang akan mendapatkan 3 jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa akan memberinya petunjuk. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan bimbing dia segala urusannya, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala akan bimbing dia. Kemudian wa kufita, Allah akan memberikan kecukupan kepadamu. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan dia, yang mungkin dia keluar dari rumah dengan tujuan yang sangat mulia untuk memberikan, untuk mencari nafkah sebagai kewajiban dia kepala rumah tangga. Maka ketika dia mengucapkan ini, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan rizkinya dia berupa rizki yang halal, dan tentunya Allah akan berikan kepada dia rizki yang thayyib dan halal. Kemudian yang terakhir, wa wukita, engkau akan dijaga. Artinya seseorang tersebut akan Allah Subhanahu wa taala berikan penjagaan. Dan ketahuilah para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penjagaan Allah Subhanahu wa taala adalah penjagaan yang sangat maksimal, bahkan benar-benar di atas maksimal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yusuf alaihi salam, "Fallahu khairun hafizah." Dan ketahuilah bahwasannya Allah adalah sebaik-baik penjaga. Ya. Di sini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat dan nama yang mulia, yaitu Al-Hafiz, Maha Penjaga, yang senantiasa menjaga hamba-hambanya, wali-walinya, dan orang-orang soleh yang senantiasa menjaga hak-hak Allah. Maka tentunya Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Salah satu bentuk kita menjaga hak-hak Allah
adalah kita senantiasa mengucapkan doa ini, dan ketika kita mengucapkan doa ini maka seakan-akan kita menyandarkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepadanya, yang mana tiada daya dan tiada kekuatan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka bertawakal kepada Allah, maka tentunya balasan dari Allah Subhanahu wa taala, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka tentunya Allah akan cukupkan dia, cukupkan rizkinya, cukupkan penjagaannya, dan juga Allah cukupkan kepadanya berupa hidayah, baik itu hidayah taufik maupun hidayah al-irsyad. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis ini tadi diriwayatkan dari Al-Imam Abu Daud rahimahullahu taala. Wasiat yang kelima adalah masih berkaitan dengan zikir pagi petang atau zikir pagi dan sore, adalah doa yang biasa diajarkan, yang biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Beliau bahkan tidak pernah meninggalkan doa ini. Disebutkan di dalam hadis annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u haula'i da'wat hina yusbihu wa hina yumsi. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu berupa keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ampunan dan keselamatan terhadap agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupilah aib-aibku dan ya wa amin rawati, dan aku tutupilah auratku dan berilah keamanan pada rasa takutku. Ya Allah, jagalah aku dari arah depanku, belakangku, kananku, kiriku, wa an shimali, kiriku, wa min fauqi, dan dari atasku, dan aku berlindung dengan keagunganmu, an ughtala min tahti, agar terhindar dari bahaya secara tiba-tiba dari arah bawahku. Hadis diriwayatkan dari Imam Ahmad dan yang lain. Artinya kita meminta perlindungan, keselamatan di dunia dan di akhirat, dan juga kita meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan keselamatan terhadap agama, urusan dunia, keluarga dan harta. Kemudian juga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menutupi aib-aib kita, menutupi kesalahan-kesalahan kita, aurat-aurat kita, keburukan-keburukan kita, dan juga kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa aman terhadap kita. Kemudian kita meminta perlindungan baik dari arah depan, arah belakang, kemudian arah kanan sebelah kiri, dan juga dari arah atas, dan juga kita meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar melindungi kita dari serangan secara tiba-tiba yang ada dari bawah. Ya, ini juga termasuk kesempurnaan doa yang sangat singkat, ada sekitar 3 baris kurang lebih, dan tentunya ini biasa dibaca oleh Rasulullah SAW. Bahkan beliau tidak pernah melupakan atau meninggalkan doa-doa tersebut baik di waktu pagi dan waktu petang. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian faedah dari meminta doa keselamatan ini adalah termasuk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma su'ilallahu syai'an ya'ni ahabba ilaihi min ay yas'alal afiyah." Dari hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah Allah dimintai sesuatu, yakni yang lebih dia cintai, kecuali daripada dimintai keselamatan.
Artinya ketika seseorang senantiasa meminta kepada Allah berupa doa keselamatan, baik itu di dunia maupun di akhirat, keselamatan keluarga dan anak-anaknya, keluarga dan hartanya, maka ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam hadis yang lain menunjukkan tentang keselamatan, tentang keutamaan doa ini. Innad du'a yanfa'u bima nazala wa mimma lam yanzil fa'alaikum ibadallahi bid-du'a. Sesungguhnya doa dapat memberi manfaat dari sesuatu yang telah terjadi dan dari sesuatu yang belum terjadi. Maka itu wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kalian berdoa. Artinya selalulah meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di sini menunjukkan doa dapat memberi manfaat dari sesuatu yang telah terjadi dan dari sesuatu yang belum terjadi. Artinya sekarang mungkin kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala segala macam virus atau wabah yang sekarang belum terjadi di daerah kita, maka tentunya dengan memperbanyak doa ini, maka insyaallah taala Allah akan menjaga kita semua. Walaupun di daerah-daerah lain wabah ini telah terjadi ataupun telah tersebar. Kemudian wasiat yang ketujuh adalah hendaklah kita menghindari tempat-tempat yang tersebarnya wabah. Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abdullah bin Amir, anna Umar radhiyallahu anhu kharaja ila Syam falamma kana bisar wa balaghahu anna al-waba' qad waqa'a bis-Syam fa akhbarahu Abdurrahman bin Auf anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Ya. Apabila kalian mendengar wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian mendatanginya. Dan apabila wabah tersebut berada di suatu negeri sementara kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar untuk melarikan diri darinya. Ya. Ini adalah wasiat yang ketujuh, bahwasannya kita diperintahkan atau kita dilarang mendatangi tempat yang dimana daerah tersebut telah tersebar wabah. Dan ketika di tempat yang sedang kita tinggali, waliyadzubillah, misalnya di situ ada wabah, maka juga kita dilarang untuk lari dari wabah tersebut atau lari dari tempat tersebut. Ya, bisa dimengerti? Kita dilarang mendatangi tempat yang ada wabahnya agar kita tidak tertular dari wabah tersebut. Dan ketika di tempat tersebut ada wabah, maka kita tidak boleh lari dari tempat tersebut agar tidak memberikan pengaruh atau menular kepada tempat yang akan kita lari ke tempat tersebut. Artinya ketika seseorang lari dari tempat yang di situ ada wabah, maka tidak menutup kemungkinan dia bisa menularkan kepada penduduk yang lain yang ketika dia pindah ke tempat yang lain. Ini adalah bentuk pencegahan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan ini telah ada jauh-jauh sebelum, ya, sekitar 14 abad yang lalu. Dan kalau sekarang di pemerintah kita telah menerapkan aturan seperti diliburkan sebagian di daerah sekolah, itu adalah bentuk dari mengamalkan hadis ini sebenarnya, agar tidak menjadi efek yang lebih besar atau efek yang lebih buruk. Makanya sekarang sebagian daerah sudah mulai, bahkan di daerah di Masjid Nabawi itu mulai hari ini tidak ada sholat Jumat. Mulai hari ini diberitakan sudah tidak ada sholat Jumat. Bahkan benar-benar mereka melakukan isolasi atau penutupan rapat-rapat agar untuk mengantisipasi, ya, tidak menyebarnya virus tersebut. Ya. Dan kita juga kembalikan ke fatwa di negeri kita, yaitu MUI, yang rujukan yang tertinggi di negeri kita. Maka juga di sebagian di Jakarta sudah mulai memberlakukan yang seperti ini. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ini yang dilakukan di zaman Rasul, atau yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW pada zaman dahulu. Dan sekarang kita seharusnya ketika memang sudah ada anjuran, sudah ada himbauan dari pemerintah tersebut, pemerintah setempat, agar kita tidak masuk ke daerah-daerah yang di sana ada wabah, maka seharusnya kita mengikuti aturan para pemimpin kita yang mereka berusaha memberikan layanan atau bentuk kecintaan mereka terhadap rakyat mereka. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan disalahartikan ya, mohon maaf, sebagian sekarang karena mentang-mentang diliburkan aktivitas sekolah malah dibawa anaknya pergi ke liburan. Ini ya sebagian yang seperti itu. Maka ini jangan disalahartikan ya. Bahkan wallahu taala alam, ulun melihat di sebagian di berita itu malah yang ramai daerah puncaknya, macet total. Daerah puncak mereka pada ke puncak ya. Ini seharusnya ketika di suatu negeri tersebut sedang ada suatu wabah, maka seharusnya mereka tetap mengunci diri ya di dalam rumah. Dan bahkan agama Islam sangat memperhatikan keselamatan yang 5. Salah satunya di situ adalah keselamatan jiwa. Dan juga di dalam agama Islam kita diberikan keringanan, kemudahan ketika memang di situ wabah tersebut sudah sangat membahayakan, maka kita tidak harus mendatangi masjid untuk sholat berjamaah ataupun sholat Jumat yang lainnya. Dan ini adalah bagian dari syariat Islam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la yuridul mumridu 'alal musihhi. Janganlah kalian menggabungkan antara pemilik unta yang sakit membawa unta itu kepada unta yang sehat. Artinya di situ juga ada pembatasan antara yang sakit juga ditempatkan kepada yang sakit, kemudian antara yang sehat juga tidak digabung. Ini juga untuk bentuk pencegahan, bahkan ini adalah bagian dari ikhtiar kita. Bukan malah kita menggunakan dalil atau menempatkan kalimat yang sebenarnya itu kalimat benar tapi tidak pada tempatnya. Kita mengatakan kalau mati ya pasti mati, takdirnya sudah seperti itu, kita pergi aja ke tempatnya. Tidak seperti itu. Agama Islam tidak mengajarkan yang demikian, tapi agama Islam juga dibalik tawakal, maka di situ ada bentuk ikhtiarnya. Udah saya tawakal aja lah, mau kemana aja, yang penting saya tawakal, pasti mati juga seperti itu. Tidak seperti itu. Kalau mau seperti itu, ya sudah, berhenti dulu makan, coba 3 hari, masih mati juga kan, seperti itu. Maka di dalam agama Islam kita ada di ikhtiar, tapi juga tidak hanya ikhtiar, tapi juga ada tawakal, tapi juga kita diperintahkan untuk berikhtiar, mencari jalan keluar, mencari jalan yang terbaik. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian wasiat yang ke-8 yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala adalah senantiasa berbuat kebaikan. Hadis yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sana'iul ma'ruf taqi masari'us su'i wal afat wal halakat wa ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Perbuatan-perbuatan yang baik dapat menghindarkan diri dari kematian yang buruk. Ya, ulun ulangi. Sana'iul ma'ruf taqi masari'as su'i wal afati wal halakat. Perbuatan-perbuatan yang baik atau melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, mendatangkan perbuatan-perbuatan yang baik dapat menghindarkan seseorang dari kematian yang buruk dan berbagai penyakit dan bencana. Orang yang berbuat kebaikan di dunia, mereka itulah orang yang akan dibalas dengan kebaikan di akhirat. Taib. Kemudian Ibnul Qayyim menyebutkan
Qala Ibnul Qayyim wa min a'zami ilajatil maradi fi'lul khairi wal ihsan wal dzikr wad du'a'u wat tadarru'u wal ibtihalu ila Allah wat taubah wa li hadhihi al umur ta'thirun min daf'il ilal wa husulis shifa a'zam min al adwiyati tabi'iyyah walakin bihasabi istidadin nafsi wa qubuliha wa aqidatiha fi dzalika wa naf'ihi. Di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, beliau menyebutkan, Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan, di antara cara paling manjur dalam memberantas penyakit ialah dengan berbuat kebaikan, berzikir, dan di antara amalan-amalan yang bisa mencegah seseorang atau menjadi penyebab seseorang disembuhkan dari penyakit adalah fi'lul khairi wal ihsan, berbuat kebaikan, berzikir, berdoa, wat tadarru, merendahkan diri dan senantiasa meminta pertolongan kepada Allah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhil umuri ta'sirun fi daf'il ilal, dan ketahuilah bahwasannya perkara-perkara ini memiliki pengaruh di dalam mencegah atau menolak berbagai penyakit dan tentunya akan menyembuhkan berbagai penyakit. Wa husulil syifa a'zam minal adwiyati at-tabi'iyah. Tentunya ini, kata beliau, lebih utama dari obat-obatan yang secara medis, tentunya sesuai dengan kesiapan jiwa seseorang. Artinya dia memiliki keyakinan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan orang tersebut dan menerima doanya, menerima juga dia memiliki keyakinan yang kuat bahwasannya doa ini adalah memiliki pengaruh yang sangat kuat. Di balik dia bersedekah, berbuat baik, berzikir, dan juga dia berdoa, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping itu dia melakukan ikhtiar dengan datang kepada medis, maka tentunya ketika dia menggabungkan dua hal ini, maka tentunya ini akan bermanfaat dan dia meyakini bahwasannya penyakit yang ada adalah datangnya dari Allah dan tentunya Allah jugalah yang akan memberikan kesembuhan, maka inilah yang akan memberikan orang tersebut manfaat. Kemudian poin yang ke-9 untuk mempercepat adalah qiyamul lail, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bi qiyamil lail," hendaklah kalian melakukan qiyamul lail, salat malam. Kalau memang kita terbiasa salatnya setiap malam, ya hanya witirnya saja mungkin 3 rakaat atau 1 rakaat, ya semampunya kita sesuai tentunya dengan istiqomah. Fa innahu da'bus sholihin qablakum, karena ini adalah perbuatan orang-orang soleh sebelum kalian. Wa inna qiyamal laili qurbatun ilallah, karena keutamaan dari qiyamul lail adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencegah seseorang, wa manhatun anil its, mencegah seseorang dari perbuatan dosa, wa takfirus sayyiat, dan menghapus dosa-dosa, wa matrodatun liddai anil jasad, dan juga mengusir racun atau penyakit terhadap jasad manusia. Jadi keutamaan dari qiyamul lail adalah salah satunya adalah wa matrodatun liddai anil jasad, menyembuhkan seseorang dari penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Hadis ini dari Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah taala. Kemudian yang terakhir adalah bentuk ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita menutup makanan. Taghtiyatul ina wa ika'us siqa, ya, adalah menutup makanan ataupun bejana, ya. Ketika menutup tempat makanan dan minuman, ini juga adalah cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ghattul ina wa auqus siqa," tutuplah wadah makanan dan rapatkanlah bejana minuman. Fa inna fis sanati lailatan yanzilu fiha waba la yamurru bi ina'in laisa alaihi hitan aw siqaun laisa alaihi wikan illa nazala fihi min zalikal waba. Karena kata Rasulullah SAW, dalam setahun ada 1 malam di mana wabah akan turun padanya. Tidaklah wabah itu melewati wadah makanan yang tidak tertutup dan bejana minuman yang tidak dirapatkan, melainkan ia akan masuk ke dalamnya.
Ibnul Qayyim rahimahullah taala mengatakan cara seperti ini tidak pernah dibahas di dunia kedokteran dan ilmu pengetahuan. Ya, artinya karena memang kita tidak tahu ketika di malam hari apakah makanan kita didatangi oleh hewan ataupun segala macamnya, kita tidak tahu. Maka yang terbaik adalah kita menutup makanan dan merapatkan tempat minum dan yang lain-lainnya. Dan inilah bentuk ikhtiar kita. Dan di samping itu tentunya kita mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan juga menjaga fisik kita dengan berupa bentuk penjagaannya adalah dengan mengkonsumsi habatus sauda, sebagaimana hadisnya juga al-habatus sauda dawaun likulli da. Habatus sauda adalah obat dari segala macam penyakit, dan juga mengkonsumsi madu, ya. Konsumsi madu. Ya, kebetulan Nurul tidak berjualan madu, Pak, ya. Konsumsi madu karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fihi syifaa'ul linnas. Di dalam madu adalah obat bagi manusia. Jadi kada usah khawatir, pian ulun kada berjualan madu. Bukan agen juga. Taib. Kemudian yang lain-lainnya adalah memperbanyak membaca Al-Quran dan zikir-zikir yang lain, dan juga menjaga kebersihan. Kita alhamdulillah agama kita memperhatikan kebersihan, bahkan kebersihan juga bagian dari ajaran Nabi kita Muhammad SAW adalah salah satunya dengan menjaga wudhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua dari berbagai macam penyakit, dan semoga negeri-negeri yang sekarang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala segera angkat penyakit tersebut dan juga memberikan kita kemudahan kembali untuk bisa mengunjungi dua kota suci, yaitu Mekah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala, adapun kesalahan datangnya dari kami pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.